Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Sekarang kita bertemu dengan salah satu pengurus utama dari makam Haji Piobang. Nama tua siapa tua? Haji Muhadis Latif. Haji Hadis Muhadis Latif. umur berapa tua? 83 tahun. 83 tahun. Jadi kesehari-harian itu adalah mengurus makam Haji Piobang. Ya, saya pulang kampung mengurus itu ya. Umur berapa tua mulai? Berapa tahun? Sejak tahun 63 ya sebenarnya. Tapi tetap mana sejak 2005 balik. Jadi yang tetap sejak tahun 2005 balik. 2005 balik. Sebelumnya itu pulang balik aja dari Jakarta. Jadi pulang balik dari Jakarta untuk mengurus makam Haji Piobang. Iya. Itu dipercaya oleh Nagari untuk mengurus makam gitu itu. Oh, suatunya inisiatif sendiri tapi didukung oleh negara belakangan. Oh begitu. Sebab tidak ada nama rawat selama kok. Jadi awak inisiatif tumbuh pikiran itu. Iya. Datang ke Jakarta. Kalau ada waktu dari Jakarta tuh urus sehingga kebutuhan dari pemakaman itu banyak dana dari Jakarta. Oh jadi dana Salamuku untuk pengurusan perawatan dan pelestarian makam Haji Piobang banyak dari Jakarta. Iya. Jadi apa ketertarikan tua untuk mengurus Tuan? Sebab di tempat-tempat lain serupa di Jawa banyak tokoh-tokoh yang perjuangannya tidak senilai Haji Piobang, tapi perawatannya lebih bagus. Itulah yang mendorong hati untuk menghidupkan makam Haji Piobang. Oh begitu. Jadi nilai sejarah dari perjuangan Haji Piobang Iya. terhadap bangsa ataupun terhadap agama Islam sangat besar. Iya. Dan bahkan mungkin bisa dikatakan melebihi dari beberapa pahlawan yang lain. Iya. Sehingga Datuk tertarik untuk mengangkat dan memudayakan terus. Iya. Dan membesarkan nama beliau terus dari generasi ke generasi, kan begitu tua. Iya betul lah. Terus apa kendala tua Salamu saja tahun 2005 balik yang lah menetap di Siko mengurus makam beliau, kok apa kendala tua yang ada di lapangan? Setelah mencari pendukung dalam menghidupkan makam Haji Piobang, Ya. baik di Makassar, Jakarta, Batam, Medan, sehingga pernah dimasukkan dulu ke Padek, Padek kok apa tuh? Padang Express. Padang Express, Iya. ya. Koran Padang Express. Padang Ya. Express, sehingga mulailah orang mengenal. Mulai orang mengenal makam Haji Piobang. Iya. Nah, itu kebetulan Rektor Universitas Andalas, Ya. Jurnalis Kamil, Waktu itu Bapak Profesor Dr. Yonalis Kamil ya, Ya. meninggal dunia. meninggal dunia. Jadi dalam acara pemakaman Mhm. dihadiri oleh Bupati Ali Surajo. Dari Bupati Alis Marajo. Di dalam sambutan saya sampaikan, bagi kami Jurnalis Kamil itu adalah tokoh yang kedua di Piobang. Tokoh yang pertama adalah makam Haji Piobang, Tuanku Haji Muhammad Amin Al Piobangi. Dia itu seorang tokoh ulama dan tokoh perjuangan. Iya, iya. Nah, samping itu dalam sambutan saya sampaikan juga kepada beliau, sampai saat ini makam Haji Piobang itu masih memprihatinkan. Iya, iya. Nah, sehingga tergugahlah dalam sambutan-sambutan itu, sehingga Pak Bupati Ali Surajo Iya. memanggil saya, carilah tukang. Carilah tukang. Nah. Ketika itu tahun 2000. Nah, ya. Jadi tahun bulan tahun RI yang ke-63 waktu meninggalnya Jurnalis Kamil itulah. Oh. Tahun berapa saya nggak ingat tuh. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya turunlah dana untuk membetulkan Haji Piobang. Jadi jauh berubahnya dari tadi makamnya amburadul, Biasa-biasa sudah ada saja. dana. Nah, cuma dalam pengawasan, dalam pemikiran makam Haji Piobang ini tidak sesuai dengan arah kiblat. Makam arah ke sini, musola arahnya lain. Akhirnya saya tegur kepada pemborong, ini tidak bisa, makam itu harus menghadap kiblat. Nah, ini kami dapat perintah
dia bilang sesuai dengan gambar. Tapi walaupun sesuai dengan gambar itu salah. Cobalah usulkan supaya kembalikan ke arah kiblat. Akhirnya diterima oleh pemborong, sehingga arahnya sesuai dengan arah kiblat. Iya, iya. Sejak itu makam Haji Bang ini sudah mulai dikenal orang dan banyak peziarah-peziarah baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari Malaysia misalnya sudah ada Profesor Abdul Ghani dari Negeri Sembilan apa dulu, dia datang juga sini. Jadi saya sudah mempromosikan kemana-mana sehingga pada ulang tahun RI ke-63 diadakanlah upacara di Piobang. Yang tadinya direncanakan di suatu negeri lain, tapi lantaran saya menarik supaya kapan lagi ditonjolkan Haji Piobang ini. Mohon kepada pemerintah kecamatan diadakanlah di Piobang acara HUT RI ke-63 ini. Akhirnya diterima. Jadi HUT RI 63 pada masa pemerintahan Bupati Ali Sumarajo. Ya. Jadi sesudah itu tua, kini tahun 2021. Ya. Jadi bertambah tahun, bertambah usia makam, bangunan yang telah disesuaikan dengan situs makam budaya sudah dibangun oleh Bapak Ali Sumarajo. Ya. Terus sampai kini ada ndak sistem perawatan yang reguler, yang sifatnya menetap, misalnya sekali sebulan ada ndak bantuan dari kabupaten atau nagari yang mengkhususkan atau yang membuat makam itu terus terawat atau masih bagus seperti waktu ketika zaman Bapak Ali Sumarajo itu. Bagaimana keadaannya kini yang sawana-wana itu? Ya, begitulah yang saya harapkan. Sejak dibangunnya oleh Bupati Ali Sumarajo, itu makin hari makin perawatan makin kurang. Sebab dana terbatas. Sehingga saya bikin satu kotak amal yang ditaruh di dekat makam itu. Ya, pertama ya adalah jalan sehingga berapa yang kerusakan dapat dibetulin. Tapi lama-lama udah jenuh orang memberikan bantuan. Sehingga sekarang masih terbengkalai. Sudah usahakan dapat triplek 3 lembar dan seng 3 lembar. Sampai sekarang belum dipasang sebab dana terbatas. Sehingga plafon, seng dan perawatan banyak yang enggak bagus lagi itu. Sehingga sangat memperhatikan. Jadi dengan harapan berubahlah nasibnya. Jangan seperti yang diusahakan oleh masyarakat saja. Sebab masyarakat sudah jenuh. Untuk itu minta kepada masyarakat di luar atau para donatur untuk turun tangan dalam mengolah makam ini supaya makam ini jangan sampai hilang dalam sejarah. Ya, karena pahlawan tidak boleh hilang di dalam sejarah. Itulah. Jadi pernah rombongan SMA 1 alumni Ali Sumarajo dulu berkunjung SMA 1 Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Ya, pernah dibawa oleh Ali Sumarajo sini. Saya uraikan di situ bagaimana perkembangan baik dalam agama maupun dalam kepahlawanannya. Sehingga saran daripada seorang perwira tinggi dari Angkatan Darat yang dibawa oleh Ali Sumarajo itu mengusulkan bikinlah prasasti. Kami ini adalah pejuang. Bukan untuk disembah, dikultuskan, tetapi untuk dikenang, dibilang itu. Jadi berarti alumni SMA 1 Bukit Tinggi, bukan 50 kota, bukan Payakumbuh. Berarti orang Bukit Tinggi yang lain memperhatikan. Ya, enggak tahulah kampungnya, tapi alumni SMA 1. Ya, jadi gitu tua. Jadi salah satunya cuma Ali Sumarajo itu yang turun tangan. Ya. Jadi gini gitu tua. Yang kami dari Minangkabau All Culture atau MAC, Max namanya itu dari Max ingin menanyakan apakah orang-orang yang ada di sekitar makam yang terlibat dari pemerintah nagari atau apa atau Bamus atau Nenek Mama atau yang lain-lain ada enggak komunikasi dengan Atuk Salamoko sejak tahun 2005 balik itu yang Atuk lah ada di Siko, ada ndak ingin membentuk panitia khusus supaya
ada ndak organisasi khusus gitu, panitia khusus, organisasi khusus sehingga makam kau terus terjaga? Ada yang merawatnya, ada yang jadi azan di musala tuh, ada yang menjagonya gitu, ada ndak tuh? Sebetulnya saya udah usulkan supaya bentuklah kepanitiaan. Ya. Tapi ada yang berpendapat makam itu adalah terletak di atas suatu suku. Jadi saya libatkanlah orang yang punya makam, yang punya lokasi itu, supaya duduk dalam kepengurusan. Dia keberatan, nanti disangka saya mencari keuntungan di situ. Nah, tapi akhirnya jalan sendiri aja lah sekarang. Jadi mudah-mudahan. Atuk suku itu enggak? Ya. Atuk sasuku enggak je orang nan? Enggak, lain suku. Berarti daerah makam itu bukan suku Atuk? Ada dua suku, dua nenek mama yang ada di situ. Dua nenek mama. Nah, Atuk enggak masuk ke dalam itu? Enggak masuk. Jadi, malah Atuk yang lebih memperhatikan. Itulah kita, sebab saya pernah dulu berkunjung ke Jawa Timur. Di Jawa Timur ada seorang ibu, dia sangat kagum sangat Bung Hatta. Sama Bung Hatta ya? Iya. Bung Hatta ini kampungnya mana? Ya kalau bapaknya menurut Islam itu orang Payakumbuh, orang Betuampa. Jadi bagaimana Bu tidak Hatta ini bapak ibu utawi bagi kami sangat kagumi. Masa yang akan datang dia sudah baca. Itu kekaguman kami. Sehingga fotonya itu besar. Waktu dibawa ke sini di Batu Ampa, dicari-cari mana keturunan-keturunannya, famili-familinya. Anda ketemu seorang ibu juga, hanya poster yang sudah lusuh yang foto Hatta itu. Duh, menggeleng kepala dia. Bagi kami Hatta ini sangat besar, bilang. Itulah yang menggugah saya itu. Sampai orang kok memperhatikan kok kita kurang gitu ya. Itulah sebabnya tergugahnya untuk merawat makam Pieu Bang ini. Jadi selama ini ya namanya suka duka dalam hal itu banyak. Saya sudah promosikan ke mana-mana, ada bantuan-bantuan, nah, tapi disangka orang saya makan uangnya, tapi malah uang saya yang habis untuk itu, untuk pergi transport ke sana sini itu. Nah, itulah ini yang dapat saya sumbangkan selama hidup saya untuk menggali sejarah. Sehingga saya di SD sini pernah menyampaikan kepada murid-murid, diminta kepada guru supaya anak-anak generasi penerus ini tahu sejarah Haji Pieu Bang dulu. Maka saya suraikanlah di beberapa SD di sini. Berhasil nggak tuh? Nah, itulah jangan sampai hilang oleh anak-anak ini sejarah Haji Pieu Bang dulu. Nah, itulah tujuan saya itu. Nah, sekarang saya udah umur 83, mungkin sudah nggak lama lagi gitu ya, supaya ada bekas gitu. Nah, itulah yang saya harapkan. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, pasan Datuk kita yang asal Pieu Bang, Datuk Muhadis Latif, jika ada yang dihargai walaupun apapun bentuknya, kini yang akan dihargai adalah berupa pahlawan. Penjabaran tentang pahlawan sangat panjang apabila kita uraikan, tapi yang jaleh pahlawan memang harus dikenang dan harus terus diingat dalam bentuk merawat salah satu situs makamnya ataupun mungkin fotonya. Jadi oleh sebab itu ceritanya juga harus dikemas dan dijaga supaya jangan hilang. Jadi kami dari Minangkabau Alculture tidak memandang suku dan tidak memandang apapun, bahwasanya makam Haji Pieu Bang ini yang hampir runtuh karena sudah miring harus kita selamatkan bersama. Untuk itu Bapak Muhadis Latif yang sudah semenjak tahun 1963 dan memperhatikan makam Haji Pieu Bang dan mulai bergerak secara total pulang kampung ke kampung halaman tahun 2005 balik sampai tahun 2021 kini, beliau sudah berumur 83 tahun masih memperhatikan makam Haji Pieu Bang. Bagaimana dengan kita bersama rakyat Minang, warga Minang yang asli orang Minangkabau dimanapun berada, sebab Haji Pieu Bang adalah orang Minang. Semoga saudara-saudara dan sanak dimanapun berada mendengar ataupun bisa
merasakan pesan kami melalui video ini. Jadi jika ada niat, jika ada sebuah kelebihan rasaki dari dunsanak-dunsanak yang dirantau ataupun di kampung di mana saja berada, mohon bantulah untuk mewujudkan cita-cita Bapak Muhadis Latif supaya perawatan makam Haji Piobang atau situs budaya alam Minangkabau ini terjaga baik. Untuk itu nomor rekening beliau akan kami tulis di bawah video ini nanti. Silahkan langsung ke nomor rekening beliau. Jadi kami dari Minangkabau Al Culture mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan dan atas segala perhatian dari pemirsa dimanapun berada. Ada pesan Pak untuk anak-anak keponakan Minangkabau tentang budaya, adat dan perilaku kehidupan baik di zaman dulu ataupun zaman kini? Ya, itulah yang saya harapkan, Pak. Saya sudah umur 83 tahun. Rasanya sudah banyak kekurangan-kekurangan, mata udah mulai kabur, telinga udah mengejauh. Saya harapkan kepada generasi penerus ada hendaknya follow up dari pertemuan ini. Jadi saya sudah berusaha kepada anak-anak, terutama masyarakat Piobang, jangan sampai lupa sejarah ini. Dan di samping itu kepada perantau-perantau yang asal Minang, supaya turun tanganlah. Satu-satunya pahlawan yang tidak dikenal. Beliau ini adalah seorang kolonel dulu di Timur Tengah. Jadi ahli strategi. Kemudian pulang kampung, meluruskan agama, dan setelah terjadinya perpecahan perang saudara antara kaum adat dengan kaum padri, sehingga banyak kaum adat yang sudah masuk ke padri, tapi mendengar hal itu Haji Piobang turun tangan, sehingga perang padri timbul. Beliaulah ahli strategi. Jadi mudah-mudahan putra-putra yang akan datang ini dapat menggantikan perjuangan Haji Piobang demi untuk agama dan bangsa dan negara. Itulah harapan saya supaya ada hendaknya follow up daripada acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.